Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai analisis aktivitas operasi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Ratu, materi yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Dinda Nurlaila Salim. Saya di sini akan memaparkan tentang analisis aktivitas operasi. Poin pertama adalah pengukuran laba. Konsep pengukuran laba di sini ada dua komponen. Yang pertama laba ekonomi dan yang kedua adalah laba permanen. Laba ekonomi adalah untuk mengukur dampak keuangan seluruh kejadian pada suatu periode komprehensif. Selanjutnya ada laba permanen, adalah estimasi laba rata-rata stabil yang diharapkan akan diperoleh dari bisnis selama umur hidupnya dengan kondisi bisnis saat ini. Selanjutnya pengukuran laba akuntansi. Di sini pengukuran laba akuntansi ada dua. Yang pertama dilihat dari pendapatan dan keuntungan, dan yang kedua dilihat dari beban dan kerugian. Pendapatan merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau akan diperoleh berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Keuntungan merupakan arus kas yang diperoleh atau yang akan diperoleh yang berasal dari transaksi dan peristiwa yang tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan yang masih berlangsung. Lalu yang kedua ada beban dan kerugian. Beban atau expense merupakan arus kas keluar yang terjadi, arus yang akan terjadi, atau alokasi arus kas keluar masa lalu yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Selanjutnya di sini ada klasifikasi laba alternatif. Yang pertama ada laba berulang dan tidak berulang, laba operasi dan non-operasi. Laba berulang dan tidak berulang perlu diidentifikasi dalam menemukan komponen laba permanen dan sementara. Laba operasi dan non-operasi. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi normalnya. Laba non-operasional mencakup seluruh komponen laba yang tidak mencakup dalam laba operasi. Laporan laba rugi biasanya menyajikan 3 pengukuran laba alternatif. Berikut ini, yang pertama laba bersih, yang kedua pendapatan komprehensif merupakan pengukuran terhadap perubahan kekayaan bersih pemegang saham selama suatu periode sehingga menjadi pengukuran laba ekonomi oleh akuntan. Laba yang masih berlangsung merupakan suatu pengukuran yang mengeluarkan pos luar biasa. Yang selanjutnya yaitu pos tidak berulang, di mana pos tidak berulang di sini memiliki 4 poin, yaitu pos luar biasa, operasi yang dihentikan, perubahan akuntansi, dan pos khusus. Pos luar biasa ini merupakan keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam dan penyerahan aset. Untuk memenuhi persyaratan luar biasa, satu pos harus memiliki sifat. Nah, di sini sifatnya ada 2. Yang pertama yaitu akuntansi dan yang kedua analisis. Akuntansi pos luar biasa ini dilaporkan pada barisan terpisah setelah pajak, pada laporan keuangan setelah laba usaha yang masih berlangsung. Saat suatu perusahaan melaporkan pos luar biasa, laba usaha yang masih berlangsung dinamakan laba sebelum pos luar biasa. Pos yang sifatnya hanya tidak bisa atau jarang terjadi atau tetapi tidak keduanya tidak dapat digolongkan sebagai pos luar biasa. Analisis pos luar biasa. Analisis pos luar biasa sifatnya tidak berulang. Karenanya akan dikeluarkan dari laba saat menghitung laba permanen. Jadi analisis pos luar biasa di sini merupakan bersifat tidak berulang dan ada perbandingannya, yaitu antara waktu dan antara perusahaan. Berikutnya adalah operasi yang dihentikan. Perusahaan terkadang melepas suatu divisi atau lini produk. Saat pelepasan terikat segmen usaha yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Diperlukan perlakuan akuntansi khusus pada laporan laba rugi. Untuk mengantisipasinya ada 2, seperti yang pertama tadi, yaitu akuntansi dan analisis. Di mana di sini akuntansi operasi dihentikan untuk memenuhi syarat sebagai operasi dihentikan dalam
aturan akuntansi terkini. Operasi dan arus kas dari komponen bisnis yang divestasi harus dapat dibedakan dengan jelas dari entitas lain. Selanjutnya yaitu tadi analisis operasi dihentikan. Nah, analisis operasi dihentikan ini adalah futuristis dan berorientasi keputusan. Oleh karena itu, untuk tujuan analisis, semua dampak operasi dihentikan harus dihilangkan dari laba tahun berjalan dan masa lalu. Kemudian berikutnya yaitu perubahan akuntansi. Nah, metode akuntansi diubah karena adanya standar akuntansi baru atau untuk dapat mencerminkan perubahan aktivitas atau kondisi bisnis yang lebih baik. Nah, di sini ada pelaporan perubahan akuntansi. Salah satu contoh perubahan prinsip akuntansi adalah perubahan metode penyusutan dari garis lurus menjadi dipercepat. Yang berikutnya, analisis laporan akuntansi. Perubahan akuntansi bersifat kosmetik dan tidak memiliki konsekuensi arus kas, baik saat ini maupun masa depan. Kemudian poin yang terakhir yaitu pos khusus. Nah, pos khusus ini mengacu pada transaksi dan peristiwa yang tidak lazim ya, atau jarang terjadi namun tidak memenuhi persyaratan. Nah, seperti itu mungkin. Pos ini biasanya dilaporkan sebagai baris terpisah dalam laporan laba rugi sebelum laba dari usaha yang masih berlangsung. Contoh, yang pertama itu penurunan nilai aset. Nah, penurunan nilai aset jangka panjang jika nilai wajar lebih rendah dibandingkan nilai tercatat atau nilai buku. Itu contoh dari penurunan nilai aset. Kemudian beban restrukturasi biasanya berhubungan dengan perubahan besar dalam usaha dan strategi perusahaan yang umumnya diikuti reorganisasi besar-besaran. Yang terakhir yaitu analisis pos khusus. Penggunaan estimasi menciptakan adanya peluang untuk melakukan manajemen laba. Tantangan lain adalah pemahaman dasar ekonomi suatu pos khusus, khususnya beban restrukturasi. Artinya penting pos khusus timbul karena frekuensi dan dampaknya terhadap laba bersih periode lalu, saat ini, dan masa depan. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Nah, di sini ada pendapatan ketika terdapat hak retur. Nah, di sini ada poin-poinnya ya, lumayan banyak. Di sini poin pertama, harga secara substansial telah ditetapkan atau ditentukan pada tanggal penjualan. Poin berikutnya itu pembeli membayar atau berkewajiban untuk membayar penjual. Ya iyalah, kita kan membeli, otomatis kita pun harus membayar si penjual itu. Selanjutnya itu kewajiban pembeli terhadap penjual tidak berubah meskipun terjadi pencurian atau kerusakan produk. Nah, poin selanjutnya, pembeli memiliki substansial ekonomi yang berbeda dari penjual. Berikutnya, penjual tidak memiliki kewajiban yang signifikan atas kinerja masa depan yang terkait dengan penjualan. Poin terakhir, pengembalian dapat diestimasikan secara wajar. Nah, itu tadi poin-poin dari pendapatan ketika terdapat hak retur ya. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan warlaba. Pendapatan warlaba ini standar akuntansi mewajibkan para pemilik warlaba mengakui pendapatan komisi warlaba dari penjualan warlaba pada saat seluruh jasa atau kondisi material yang terkait dengan penjualan sebagian besar telah dilaksanakan atau dipenuhi oleh pemilik warlaba. Selanjutnya itu perjanjian pembiayaan produk. Dibukukan sesuai dengan transaksi pembiayaan, yaitu persediaan tetap disajikan pada laporan penjualan dan penjualan tidak mengakui adanya pendapatan. Pendapatan berdasarkan kontrak. Berdasarkan kontrak di sini konsekuensi untuk kontrak konstruksi jangka panjang mewajibkan perusahaan menggunakan metode presentasi dan menyelesaikannya secara wajar.
Yang terakhir yaitu pendapatan yang belum diterima. Nah, pendapatan yang belum diterima ini dalam kontrak pekerjaan jangka panjang seperti kontrak jaminan produk dan kontrak pemeliharaan perangkat lunak. Pendapatan seringkali ditagih di muka. Jadi pendapatan yang belum diterima ini bisa kita tagih di muka atau kita tagih langsung ke orangnya. Mungkin dengan metode seperti itu bisa cepat selesai. Beban tangguhan yang pertama, penelitian dan pengembangan R&D. Nah, penelitian ini bertujuan menemukan sesuatu yang baru dan pengembangan adalah penerjemahan dari penelitian. Jadi setelah menemukan bisa diteliti, dikembangkan gitu. Terus akuntansi beban R&D memiliki beberapa masalah karena tingginya ketidakpastian manfaat akhir yang diperoleh, waktu yang biasanya sangat lama, dan masalah evaluasi yang disebabkan oleh sifat tidak berwujud sebagian besar aktivitas R&D. Nah, biaya R&D itu meliputi material, peralatan, fasilitas persiapan, terus material yang digunakan berupa gaji, jasa, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua, beban perangkat lunak komputer. Praktik akuntansi pasti menggunakan beban perangkat lunak komputer. Nah, perangkat otomatis bisa dijual, disewakan, atau dipasarkan dengan cara lain disebut dengan kelayakan teknologi, di mana biaya kapitalisasi dan dikaitkan dengan pendapatan di masa depan. Pengeluaran yang terjadi setelah kelayakan teknologi hingga produk tersebut siap dipasarkan atau dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Nah, biaya tambahan untuk menggandakan perangkat lunak tersebut, pengemasannya yaitu untuk distribusi merupakan persediaan dan dibebankan terhadap pendapatan sebagai harga pokok penjual. Jadi pengemasannya itu dibebankan kepada harga pokok penjualan gitu. Terus yang ketiga, biaya eksplorasi dan pengembangan pada industri pertambangan. Kalau kita ingat pertambangan, pasti kita harus menggali kan. Perusahaan tambang menggunakan standar akuntansi successful effort. Berdasar standar ini, biaya eksplorasi kecuali biaya pengeboran sumur eksplorasi, nah dikapitalisasi saat terjadi biaya-biaya ini dijadikan beban jika tidak berhasil atau direklasifikasi sebagai aset yang dapat diamortisasi jika terbukti ditemukan cadangan minyak dan gas. Kalau misalnya kita mengebor tidak ada hasil, maka dijadikan beban atau sebagai aset yang tidak disamortisasi. Nah, sesudah itu SEC tidak menyetujui pendekatan ini dan diganti dengan pendekatan akuntansi pengakuan cadangan atau metode nilai sekarang. Selanjutnya, imbalan kerja tambahan. Nah, dalam imbalan kerja tambahan terdapat dua, yaitu pertama, tinjauan imbalan kerja tambahan. Nah, di dalam tinjauan imbalan kerja tambahan ada kontrak kompensasi yang ditangguhkan. Nah, ini merupakan janji untuk membayar karyawan di masa depan beberapa dengan kontingensi. Kontingensi itu merupakan salah satu tentu yang ada di dalam kontrak kompensasi itu. Terus yang kedua, opsi saham karyawan. Opsi saham karyawan dapat dikatakan sebagai bentuk paling umum dari kompensasi insentif. Nah, ada beberapa alasan untuk opsi saham karyawan. Yang pertama, perusahaan berpendapat bahwa ESO itu merupakan opsi saham karyawan, dapat meningkatkan kinerja dengan memberikan karyawan kepentingan dalam bisnis sehingga dapat menyelaraskan karyawan dan insentif perusahaan. Nah, ESO ini dipandang karyawan sebagai media untuk memperoleh kekayaan. Yang selanjutnya, biaya bunga. Nah, dalam biaya bunga itu ada 3. Yang pertama, perhitungan bunga. Beban bunga untuk suatu perusahaan merupakan tingkat nominal yang dibayar pada pendanaan utang, termasuk dalam kasus obligasi, amortisasi, diskon, atau premi. Selanjutnya yaitu kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga diperlukan sebagai bagian biaya aset yang dibangun atau jika tidak diproduksi oleh perusahaan untuk penggunaan sendiri. Nah, yang ketiga itu analisis bunga. Analisis harus menyadari bahwa akuntansi terkini untuk bunga utang konversi masih kontroversial. Banyak yang berpendapat bahwa mengabaikan nilai hak
konversi dan menggunakan tingkat kupon sebagai ukuran bunga, mengabaikan biaya bunga real. Jadi di sini analisis bunga itu digunakan untuk bagaimana melihat biaya bunga tersebut gitu. Terus pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan merupakan biaya bisnis yang substansial. Pemahaman akuntansi pajak penghasilan akan berguna bagi kesuksesan analisis. Yang di dalam itu terdapat yang pertama, akuntansi pajak penghasilan. Laba kena pajak, yaitu laba yang digunakan untuk menentukan utang pajak sesuai hukum pajak. Jadi di sini akuntansi pajak itu kalau kita kan penyelesaian pajak. Jadi kalau dia golongan 1 tuh dia pajaknya berapa gitu. Kalau di golongan 2 dia pajaknya berapa. Terus pengungkapan pajak penghasilan. Nah, pengungkapan pajak penghasilan ini berguna dalam peramalan arus kas masa depan. Kita perlu mempertimbangkan perbedaan tetap dan perbedaan dalam peramalan arus kas. Analisis harus mengevaluasi alasan mengapa tarif pajak efektif berbeda dari tarif pajak wajib dengan melihat komponen yang menyebabkan perbedaan tersebut, khususnya mengidentifikasi komponen tidak berulang yang mempengaruhi tarif pajak untuk sementara waktu. Nah, analisis pajak penghasilan yaitu menganalisis pajak penghasilan dari orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima. Jadi di sini tuh dalam pajak penghasilan kita harus menganalisis supaya tidak biasanya nih kalau orang yang wajib pajak dia kurang tahu pemahaman. Kalau saya beli ini tuh pajaknya berapa gitu. Kalau saya beli itu pajaknya berapa. Kayak seperti barang mewah. Barang mewah itu kan kena pajak. Kayak Lamborghini. Kalau Lamborghini kan kalau dia harganya 2 miliar berarti setengahnya itu pajaknya gitu. Itu tadi materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum